Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya di HD Story. Kali ini saya akan membahas alur cerita yang berjudul World War Z yang diperankan kakak saya sendiri yaitu Brad Pitt dan disutradarai oleh Mark Foster, di mana film ini merupakan salah satu film terbaik di 2013. Tanpa banyak cakap di awal, langsung saja kita ke alur filmnya. Gaskan lur! Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga, di mana film ini berfokus pada seorang ayah yang merupakan mantan penyelidik PBB bernama Gary Land, bersama istrinya yang bernama Karen Land dan kedua anaknya. Ada Rachel si sulung dan Connie si bungsu. Scene pun berpindah ke pusat kota Philadelphia yang sedang terjadi kemacetan. Gary pun terjebak dalam kemacetan tersebut. Situasi pun seketika berubah tatkala ada siaran di radio yang menyiarkan wabah rabies yang menjangkit beberapa negara, disusul dengan polisi yang menabrak kaca spion Gary. Saat Gary hendak keluar, ada polisi yang memperingatkan Gary agar tetap di dalam mobil. Tiba-tiba, polisi itu pun tertabrak oleh sebuah truk. Melihat hal itu, Gary pun langsung mengikuti mobil itu untuk menghindari kemacetan. Karena Rachel membuat Gary tidak fokus menyetir, ada sebuah mobil yang menabraknya dari samping. Yang membuat Gary harus keluar dari mobil. Di saat bersamaan pula, Gary melihat seorang pemuda yang tergigit oleh zombie. Zombie di film ini membutuhkan waktu 12 detik untuk bermutasi. Dan seketika, kota pun menjadi lautan para zombie. Beruntung, Gary bisa keluar dari kota menggunakan mobil van. Saat di perjalanan, penyakit asma si sulung pun kambuh yang membuat Gary harus menepikan mobilnya. Gary mendapat telepon dari Thierry, mantan rekan timnya di PBB. Thierry menjelaskan bahwa hampir seluruh kota telah dikuasai para zombie. Thierry pun akan melakukan penjemputan di tempat yang telah dijanjikan. Saat di perjalanan, Gary pun mampir di Ajimart terdekat. Gary dan Karen berbagi tugas, di mana Gary akan mengambil obat untuk si sulung, dan Karen akan mencari makanan. Tak lama kemudian, Gary pun mendengar teriakan dari Karen yang hendak dirampok. Tanpa perlawanan yang berarti, perampok itu pun bisa Gary lumpuhkan. Saat keluar dari Ajimart, mobilnya pun telah dicuri. Gary pun memutuskan untuk pergi ke apartemen terdekat dan merubah tempat penjemputan. Saat di apartemen, Gary pun dikejar oleh para zombie. Beruntung ada keluarga yang menolong mereka. Sebut saja keluarga ini keluarga Tommy. Ada si ayah, si ibu, dan Tommy. Gary pun mengajak keluarga itu untuk ikut bersamanya. Karena takut dengan para zombie, si ayah pun memutuskan untuk tetap tinggal. Gary pun mengikat tangan dengan buku agar terhindar dari gigitan para zombie. Saat hendak keluar itulah, tiba-tiba ekor zombie pun menyerang Gary. Saat sedang berduel, mulut Gary pun terkena darah zombie. Beruntung ada Tommy yang menyelamatkannya. Untuk memastikan dirinya aman, Gary pun berdiri di ujung gedung sambil berhitung mundur. Sedangkan keluarga Tommy harus terinfeksi dan hanya menyisakan Tommy. Helikopter jemputan pun datang dengan tepat waktu. Gary pun dibawa ke markas PBB. Sesampainya di markas PBB, Gary pun bertemu dengan Thierry. Di sini Thierry pun menunjukkan Dr. Pasbach, ahli virus dari Harvard, di mana dia adalah harapan bagi umat manusia. Dan Gary pun diperkenalkan pada kolonel.
Di sini, kolonel menugaskan Gary untuk mengawal Dr. Pasbak mencari virus ataupun pasien Zero. Gary pun sempat menolak. Akan tetapi, karena ancaman keluarga Gary akan diusir ke zona merah, Gary pun mengiyakan misi tersebut. Di pesawat, Gary pun mengatakan kepada Dr. Pasbak jika melihat atau membutuhkan sesuatu, tinggal bilang kepada dirinya. Sesampainya di salah satu camp di Korea Selatan, beberapa zombie pun menyadari keberadaan mereka. Karena panik, Dr. Pasbak pun tergelincir dan tewas di tempat. Beruntung ada para tentara di sana yang menyelamatkan mereka. Ini adalah si kapten. Gary dibawa ke tempat semuanya bermula, di mana saat seorang dokter memeriksa salah satu pasien yang terinfeksi, dokter itu pun ikut tergigit. Dan semuanya yang berada di ruangan itu pun terinfeksi. Saat hendak pergi, Gary pun melihat mantan anggota CIA yang telah ditangkap karena menyelundupkan senjata. Gary pun mendapat informasi darinya bahwa Israel adalah satu-satunya negara yang masih aman. Gary pun memutuskan untuk pergi ke Israel. Saat hendak mengisi bahan bakar itulah, tiba-tiba, telepon Gary pun tiba-tiba berdering, yang membuat seluruh zombie pun terpancing. Gary pun hampir tergigit, beruntung ada si kapten yang menyelamatkan dirinya. Aslinya justru si kapten yang harus tergigit. Karena tidak mau dirinya berubah menjadi zombie, si kapten pun menembak kepalanya sendiri. Setelah melewati ketegangan tersebut, pesawat pun berhasil lepas landas dengan selamat. Dan landing di Israel dengan selamat. Sesampainya di sana, Gary pun menemui perwira berpangkat tinggi di Mossad bernama Jürgen Warnburg. Gary pun diajak ke gerbang keselamatan Israel, di mana tempat warga yang belum terinfeksi akan diizinkan masuk ke tempat tersebut. Karena suara keributan yang terlalu keras membuat para zombie itu pun terpancing dan berhasil menerobos tempat tersebut. Keadaan pun seketika menjadi kacau dan tak terkendali. Jürgen Warnburg meminta tentara untuk mengarahkan Gary ke pesawatnya. Saat di perjalanan itulah, satu persatu dari tentara pun terinfeksi. Salah satu tentara pun tergigit di bagian tangannya, di mana Gary langsung mengambil pisau dan memotong tangannya, di mana membuat tentara itu pun teriak dengan sangat histeris. Karena helikopter yang akan mengevakuasi Gary hancur, membuat pesawat yang menunggu Gary pun harus lepas landas. Beruntung ada pesawat konvensional yang akan berangkat. Gary dan tentara pun menghentikan pesawat tersebut. Beruntungnya mereka diperbolehkan untuk ikut. Di pesawat itulah Gary baru mengetahui bahwa tentara yang mengawalnya bernama Segen. Gary pun membersihkan luka di tangan Segen agar tidak terinfeksi. Saat itulah Segen mengeluh bahwa dirinya hanya akan menjadi beban. Saat mendengar kata beban itulah, Gary menyadari bahwa zombie-zombie di film ini sedikit mandang fisik. Gary langsung menghubungi Thierry agar dirinya mencari fasilitas WHO terdekat. Gary di sini memberikan ponselnya kepada pilot agar Thierry menjelaskan tujuan Gary. Mereka pun akan mendarat di Cardiff, di mana fasilitas WHO terletak tidak jauh dari sana.
Saat seorang pramugari membuka lemari, tiba-tiba seekor zombie pun menggigit pramugari tersebut, yang membuat sekejap pesawat itu pun dikuasai oleh para zombie. Karena jumlah zombie yang terlalu banyak, Gary pun melemparkan granat yang membuat pesawat itu pun oleng dan mendarat di sebuah tebing. Beruntung karena bantuan dari sutradara, mereka pun masih selamat. Akan tetapi perut Gary pun tertusuk sebatang besi. Dengan jalan yang tertatih-tatih, mereka mencari fasilitas WHO terdekat. Saat di depan fasilitas WHO, Gary pun harus pingsan karena kehilangan banyak darah. Sementara itu, di markas PBB, Karen dan keluarganya harus direlokasi karena kolonel mengira Gary telah tewas. Karena mimpi buruk, Gary pun terbangun dari koma. Gary pun diinterogasi oleh dua dokter WHO yang kita sebut saja Udin dan Usup. Gary diberitahu bahwa dirinya telah koma kurang lebih selama 3 hari. Di sini dokter itu pun menanyai apa tujuan Gary yang sesungguhnya datang ke tempat tersebut. Untuk meyakinkan dokter tersebut, Gary menyuruh dokter itu untuk menghubungi nomor yang ada di ponsel itu. Akhirnya mereka tahu apa tujuan Gary. Gary juga mendapatkan kabar dari Terry bahwa istrinya telah direlokasi. Saat Gary hendak pergi untuk menyelamatkan keluarganya, Dr. Udin pun berhasil meyakinkan Gary untuk tetap melanjutkan apa yang menjadi tujuan awalnya. Di sini Dr. Usup pun menanyakan apa yang Gary butuhkan. Gary menjelaskan bahwa dirinya butuh penyakit yang paling berbahaya tetapi memiliki penawarnya. Kita diperkenalkan dengan 2 dokter baru, yang kita sebut saja Dr. Asep dan Dr. Siti. Gary ingin melawan virus dengan virus, tetapi bukan untuk menjadikannya vaksin, hanya untuk menjadikannya penyamaran. Mereka menjelaskan bahwa virus ada di gedung B, di mana gedung tersebut telah dikuasai oleh para zombie. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun harus tetap mengambil virus tersebut. Karena gedung B yang sangat berliku, Dr. Udin pun memutuskan untuk menemani Gary dan Segen. Mereka membawa beberapa alat untuk menghadapi para zombie. Dr. Udin pun berpesan pada Dr. Usup, jika terjadi sesuatu, tutup pintunya rapat-rapat. Saat Gary menginjak pecahan kaca, hampir saja para zombie ikut terpancing. Beruntung, zombie itu pun sedang mager dan tidak mengejar mereka. Akan tetapi, Dr. Udin pun tak sengaja menabrak sebuah tong sampah yang membuat suara, dan disusul dengan tembakan Segen yang membuat para zombie itu pun mengejar mereka. Gary mencoba mengalihkan para zombie untuk mengikutinya, agar Dr. Udin dan Segen bisa lari, dan zombie pun mengejar Gary. Dan Gary pun berhasil membunuh beberapa zombie. Karena suara tembakan Segen, para zombie pun sekarang berbalik mengejar mereka. Beruntung mereka bisa lolos dari kejaran para zombie dan keluar dari ruangan tersebut. Saat hendak mengambil obat, Gary sempat kebingungan untuk menentukan mana virus yang tepat dan bisa disembuhkan. Akhirnya Gary pun mengambil virus secara acak. Saat hendak keluar, Gary pun dihadang oleh seekor zombie di depan pintu. Karena tidak ada pilihan lain, Gary pun menyuntikkan virus ke tubuhnya. Beruntung Gary menyuntikkan virus yang tepat, dan ajaibnya seakan tak terlihat oleh zombie. Zombie itu pun seakan tidak menyadari keberadaan Gary. Dan sekarang Gary pun harus berpacu dengan waktu sebelum virus itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat hendak keluar itulah banyak sekali zombie di depan Gary. Akan tetapi Gary seakan tak terlihat dan menyatu dengan mereka. Di sini Gary pun bisa dengan leluasa melewati mereka
dan keluar dengan selamat. Saat sudah keluar, Gary langsung menyuntikkan penawar ke tubuhnya. Akhirnya, setelah melewati semua ketegangan, Gary pun bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Film pun ditutup dengan pemerintah yang mengembangkan vaksin dan sekarang berbalik menyerang zombie. Dan kabarnya zombie-zombie itu pun sekarang ketakutan dan bersembunyi di mana-mana. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah apalagi ada keluarga di belakang kita. Tetap fokus, sabar, dan tetap kuat. Jangan dengarkan kata tetangga yang bisa menghancurkan kita sendiri. Intinya jangan pernah menyerah, kita semua kuat, kita semua bisa. Semangat lur.